Hai guys, welcome back ya di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Kamis ya teman-teman, tanggal 2 Maret 2023. Kita langsung update ke market hari ini ya. Penutupannya hari ini menguat 0,18% di level 6.857 nih. Kemudian untuk sektor sendiri hari ini yang cukup menguat adalah dari sektor energi dan juga industri teman-teman ya. Kalau energi ini kebanyakan itu dari sektor batubara teman-teman, yang secara laporan keuangannya itu banyak yang terbit ya, jadi kena sentimen dari laporan keuangan. Sedangkan untuk yang cukup melemah hari ini sektor basic material, yaitu bahan baku dan juga sektor transportasi. Kemudian kita cek dulu untuk banking kita hari ini. Bank BCA hari ini menguat 0,29% di 8.625 ya. Untuk Bank Mandiri hari ini menguat 1,24% di 10.225. Lalu Bank BNI melemah teman-teman 0,84% di 8.875 ya. Lalu untuk Bank BRI hari ini menguat kembali 1,27% di 4.780. Nah ini untuk BRI dia kembali ke atas level 4.700 teman-teman, jadi lumayan menarik ya untuk Bank BRI ini. Sedangkan hari ini kita lihat untuk kurs rupiah ya, per video ini dibuat teman-teman masih berada di angka 15.266 nih, jadi masih bertahan di atas 15.200an kurang lebihnya. Selanjutnya kita langsung masuk untuk update teknikal ya hari ini. Secara teknikal IHSG kita belum bergerak kemana-mana teman-teman, jadi masih kurang lebih hari ini dia tereject lagi ya dari area resistennya, dan juga tereject dari garis exponential moving average nih. Jadi nggak banyak yang bisa saya bahas, mungkin saya akan lebih detail aja di time frame yang kecil ya, yaitu time frame 15 menit nih. Nah, di time frame 15 menit sini hari ini dia secara indeks kita dia tereject lagi ya dari area resisten nih di 6.870 sampai 6.880 sebagai area resisten untuk IHSG kita. Di sini mungkin saya tarik garis ya. Sementara ini akan membentuk semacam ascending triangle teman-teman untuk indeks kita ya dalam time frame kecil. Dan semakin lama ini untuk areanya semakin menyempit teman-teman, jadi mungkin dalam 1-2 hari ini indeks kita mungkin akan menentukan arahnya nih, apakah either dia akan breakout ke atas teman-teman. Tapi breakout di atas ini bukan berarti langsung kencang teman-teman ya, ini hanya suatu bagian kecil untuk area konsolidasi sampai dengan ke 6.950an ya. Atau justru IHSG kita akan terjadi kembali di resisten dan akan breakdown teman-teman di bawah dan menguji ke level support di 6.820an. Jadi mungkin sementara itu untuk IHSG kita belum banyak pergerakan teman-teman, jadi harap bersabar ya untuk pergerakan dari market kita nih. Kemudian saya langsung masuk aja untuk berita pertama hari ini. Ini dari DSNG teman-teman ya, yang merupakan emiten dari sektor kelapa sawit nih. Jadi DSNG ini udah terbit teman-teman laporan keuangannya, dan secara laporan keuangan DSNG mencatat perolehan laba periode 2022 sebesar 1,21 triliun teman-teman, atau naik 63% ya dibanding 2021 nih. Kemudian secara penjualan mereka juga meningkat sebesar 9,63 triliun, naik 35% teman-teman dibanding 2021. Jadi kalau kita lihat di tahun 2022 ini mungkin sektor komoditas ya terutama yang kinerjanya cukup memuaskan teman-teman dari segi laporan keuangan ya. Karena mungkin tahun 2022 itu banyak dari sektor batubara dan juga sektor kelapa sawit yang harganya cukup meningkat teman-teman. Kita coba cek langsung aja ke teknikal ya untuk DSNG.
Oke, DSNG hari ini closingannya di 665 teman-teman. Mungkin saya akan coba lihat dulu dari tren jangka menengahnya ya. Di sini secara tren jangka menengah, kalau saya lihat dari time frame 1 minggu teman-teman, secara umum pergerakannya masih cenderung sideways ya di sini. Setelah dia naik kemarin itu, sampai sekarang dia masih pergerakan cenderung sideways teman-teman. Bergerak di range yang cukup lebar nih sideways ya teman-teman. Di harga 400 kurang lebih 470-an sampai dengan 690 teman-teman. Untuk area konsolidasi dari DSNG nih. Mungkin di tengah-tengahnya di sini ada area tengah teman-teman ya, kalau saya sebutnya itu area konsolidasi tengah itu di sekitar 550-an teman-teman untuk area tengah konsolidasi dari DSNG. Namun secara tren saya lihat masih cenderung sideways ya. Dia belum berhasil breakout juga dari resistennya dan juga belum breakdown juga dari supportnya nih. Nah, secara time frame daily di sini kalau saya lihat untuk DSNG mungkin potensinya sementara waktu akan koreksi teman-teman ya. Karena di sini saya lihat terjadi pelemahan momentum nih. Dari segi indikator MACD-nya dia membentuk higher low ya di sini, tapi secara harganya dia membentuk higher high teman-teman. Jadi terjadi pelemahan momentum yang mungkin bisa saya bilang, apalagi sekarang ini kan DSNG dia berada di dekat resisten teman-teman. Jadi mungkin sementara waktu mungkin akan sedikit koreksi kembali menguji ke level support ya. Yang pertama mungkin di sekitar 620 nih supportnya. Lalu untuk support yang agak jauhnya ada di 580 teman-teman untuk DSNG. Tapi overall secara jangka panjang masih cenderung sideways aja ya untuk DSNG ini. Oke, next saya masuk yang kedua langsung aja teman-teman. Nah, ini dari emiten power ya, yang merupakan pembangkit listrik di sini. Jadi berbanding terbalik dengan sektor komoditas yang secara laporan keuangan itu banyak yang memuaskan teman-teman. Tapi justru laba power ini terlihat mengalami penurunan teman-teman di sepanjang tahun 2022 ya. Jadi power ini mencatatkan penurunan laba bersih sepanjang tahun 2022. Laba perseroan susut 19,79% dibanding tahun 2021, teman-teman. Meski demikian, penjualan bersih perseroan mengalami naik menjadi 8,38 triliun atau naik 6,91% dibanding tahun sebelumnya. Oke, ini cuma sekedar penjelasan aja. Jadi intinya laba power ini secara tahunan teman-teman mengalami penurunan ya sebesar 19,79%. Kita langsung cek aja dari teknikal untuk power. Power ini hari ini closingannya di 670 teman-teman. Kita cek juga untuk trennya secara jangka panjang. Untuk tren dari power ini kalau saya lihat ya, power ini kan listingnya di tahun 2016 teman-teman. Semenjak listing dia mengalami koreksi ya, langsung turun ke bawah nih. Dan sekarang dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ini teman-teman, power ini saya lihat mengalami konsolidasi ya. Jadi bisa dibilang untuk tren sekarang ini power masih dalam fase konsolidasi. Dan di sini saya lihat untuk konsolidasinya power ini dia membentuk semacam pattern teman-teman, yaitu pattern ascending triangle ya di sini. Dengan resistennya itu di sekitar 730 sampai 775 teman-teman untuk resisten dari power ini. Kalau menurut saya sendiri untuk power ini, kalau misalkan power bisa berhasil teman-teman breakout ke atas nih ke 700 ya, minimal ke 800an teman-teman, ini baru saya bilang power ini mengalami reversal trend ya dari bearish ke bullish nih teman-teman. Namun selama masih bergerak dalam range ini, pergerakannya masih cenderung sideways aja.
Namun kurang bagusnya apabila power ini dia break dari area support ya. Di sini 650 ke bawah teman-teman, area supportnya. Dan juga di sini kan ada trendline juga teman-teman. Trendline yang saya tarik dari pergerakan sebelumnya. Kalau misalkan power ini dia sampai break teman-teman ke bawah trendline, maka kemungkinan akan kembali mengalami koreksi dan menguji ke level support di sekitar 610 teman-teman, sekitar 600-an ya untuk support yang akan dituju oleh power nih apabila dia breakdown ke bawah. Tapi secara umum pergerakannya masih juga sama teman-teman, cenderung sideways dari tahun 2020 teman-teman, jadi udah sekitar mau 2-3 tahun ya power ini sideways teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin masih punya ya, masih pegang saham power ini, kalau saran saya masih bisa di hold ya teman-teman, sambil menunggu untuk momentum power ini kembali menguat. Oke, next ya, yang ketiga teman-teman, langsung aja dari ADMR nih, atau Adaro Mineral ya, yang di sini secara laba juga tercatat melesat teman-teman. Jadi Adaro Mineral ini mencatatkan laba bersih sebesar 5,06 triliun rupiah, melesat 114,17% dari tahun 2021 nih. Dan menurut presiden direkturnya ya, yaitu Christian Ariano Rahmat nih, yang mengatakan bahwa kinerja tahun 2022 yang memuaskan tercapai berkat kondisi pasar yang kondusif yang terlihat pada kuatnya harga pada tahun ini. Kami berhasil menangkap momentum tersebut dengan meningkatkan volume dan mencapai target operasional. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, secara tahun 2022 memang sektor komoditas, terutama batu bara teman-teman, yang harganya melambung tinggi, yang menyebabkan emiten-emiten khususnya dari sektor batu bara ini mengalami panen teman-teman. Jadi nggak heran kalau misalkan laba mereka meningkat signifikan. Kemudian kita langsung lihat untuk price action dari ADMR ini ya, dari teknikalnya teman-teman. Nah di sini saya akan bahas dari time frame 1 minggu ya. Untuk ADMR ini kan dia harga IPO-nya itu di tahun 2022 sebesar 100 rupiah teman-teman. Kemudian di suatu IPO langsung lagi tinggi ya, sampai ke 3000-an. Dan sekarang wajar nih kalau misalkan terjadi koreksi karena emang kenaikannya itu udah signifikan banget. Terus juga di sini secara time frame 1 minggu ada gap teman-teman ya, yang terbentuk nih secara time frame weekly di sekitar 470-an, tapi ini memang cukup jauh ya, kita nggak tahu apakah akan ditutup atau enggak ya untuk gap ini. Kita lihat dari time frame 1 hari teman-teman. Secara harian kalau saya bilang ada ini udah patah tren teman-teman, jadi dia melanjutkan kembali koreksinya setelah dia ini ya breakdown nih dari supportnya di sekitar 1480-an teman-teman ya, 1500 memang kalau bisa saya bilang ya, sebutin aja area supportnya di 1500 ini dijebol, jadi sekarang ini dia posisinya lanjut koreksi. Jadi semenjak dia dari peaknya ya di 3000, dia terjun teman-teman ke sekitar 1500. Nah di sini dia bergerak sideways teman-teman, konsolidasi, dan kemarin itu dia break teman-teman ke bawah. Maka saya bilang tadi potensinya dia kembali lanjut koreksi untuk ADMR ini. Mungkin untuk ADMR target koreksinya mungkin teman-teman ya bisa sampai ke sekitar 1000 sampai 1200-an teman-teman. Untuk ADMR nih baru akan terjadi adanya perlawanan ya dari bayarnya di sekitar harga 1000 sampai 1200 menurut saya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulasi bisa coba tunggu di sekitar 1000 sampai 1200 untuk memanfaatkan momentum rebound dari ADMR ini. Tapi disclaimer on teman-teman ya,
saya nggak mengajak teman-teman untuk spekulasi karena mungkin ini sangat high risk ya. Terus buat teman-teman yang mungkin baru mau beli ya, kalau saran saya pribadi jangan dulu, karena kemungkinan besar ini potensinya masih akan kembali lanjut koreksi teman-teman untuk ADMR ini. Terus kalau misalkan teman-teman juga ada yang nyangkut nih di harga sekitar 1900 ataupun di 2000 ya, 2000-an. Kalau saran saya teman-teman bisa pantau di dekat-dekat area di 1000-an teman-teman, 1000 sampai 1100 nih merupakan area support. Nanti ketika nyampe sana dan mungkin ada sedikit perlawanan dari buyer, teman-teman bisa tambah muatan nanti ketika dia jadi rebound ya, teman-teman bisa buang sedikit, jadi mengurangi loss kalian yang di atas. Oke teman-teman ya, kurang lebih begitu untuk ADMR. Dan juga berakhir juga pembahasan kita teman-teman untuk IHSG Daily hari ini di tanggal 2 Maret 2023. Dan saya selalu ingetin buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang balik untuk setiap analisis yang saya berikan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah setia nonton sampai akhir teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Buat teman-teman yang punya requestan, boleh tulis di kolom komentar aja. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.